Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan kembali membahas salah satu materi dari mata kuliah Ulumul Quran, yaitu muhkam dan mutasyabih. Jadi pada bagian pertama itu ada pengertiannya. Jadi pengertiannya itu ada secara etimologi dan juga terminologi. Jadi secara etimologi, muhkam itu artinya suatu ungkapan yang maksud makna lahirnya itu tidak dapat diubah atau diganti. Sedangkan mutasyabih itu maksud makna lahirnya itu samar. Kemudian secara terminologi, muhkam secara terminologi itu adalah ayat-ayat yang maknanya itu sudah jelas, tidak samar lagi atau nas dan sahir. Kemudian mutasyabih itu secara terminologi adalah ayat-ayat yang maknanya itu belum jelas atau mujmal, muawwal, dan musyikil. Kemudian juga ada pengertian muhkam dan mutasyabih ahlul sunnah. Jadi muhkam ini adalah ayat yang maksudnya itu dapat diketahui dengan gamblang, baik melalui takwil ataupun tidak. Sedangkan ayat mutasyabih ini adalah ayat yang maksudnya itu hanya dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi pada bagian kedua ada contoh-contoh ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Nah, yang pertama, contoh ayat muhkam. Contoh ayat muhkam ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atus zakata warka'u ma'ar-raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah berserta orang-orang yang ruku. Kemudian ada juga terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, wa ahallallahu baya wa harrama riba, yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian ada contoh ayat mutasyabih. Contoh ayat mutasyabih ini terdapat dalam Quran surah Toha ayat 5 yang berbunyi, Ar-Rahmanu alal arsyistawa, yang artinya Tuhan yang maha pemurah yang bersemayam di atas arsy. Kemudian terdapat juga dalam Quran surah Al-Fat ayat 10 berbunyi, yarullahi fauqa aidihim, yang artinya tangan atau kekuasaan Allah di atas tangan mereka. Lanjut, pada bagian ketiga ada hikmah muhkam dan mutasyabih. Jadi hikmah yang pertama yaitu memperlihatkan kelemahan akal manusia. Kemudian yang kedua, teguran bagi orang-orang yang mengotak-atik ayat mutasyabih tanpa dasar keilmuan. Yang ketiga, andaikan seluruh ayat Al-Quran itu terdiri dari ayat-ayat muhkam, niscaya akan sirnalah ujian keimanan dan amal lantaran pengertian yang ayat yang sangat jelas. Kemudian yang keempat, seandainya seluruh ayat Al-Quran itu mutasyabihat, niscaya akan lenyaplah kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi umat manusia. Orang yang benar keimanannya yakin bahwa Al-Quran seluruhnya itu berasal dari sisi Allah. Segala yang datang dari sisi Allah itu pastinya hak dan tidak mungkin bercampur dengan kebatilan. Kemudian yang kelima, Al-Quran ini berisi ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabih itu menjadi motivasi bagi umat Islam untuk terus-menerus menggali berbagai kandungannya sehingga mereka terhindar dari taklid buta. Sekianlah beberapa penjelasan mengenai materi muhkam dan mutasyabih yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.